Hai Bu Huria, apa kabar nih hari ini? Hai Zar, aku lagi ngerasa bingung banget nih hari ini, Pak Izar. Aku ada yang mau dicurhatin. Pak Izar sibuk nggak? Oh tentu tidak dong, buat Bu Huria pasti selalu ada waktu. Nah coba Bu Huria, tadi katanya akan ada yang ingin diungkapkan ya, yang disampaikan. Hmm. Eh, Tujuannya Bu Huria akan menyampaikan hal ini biar apa sih? Ya, saya pengen memanajemen waktu dalam pembelajaran itu dengan efektif sesuai dengan waktu on time, Pak Izar. Sedangkan Pak Iza tahu sendiri ya di CGP dan kita juga sesama teman CGP kita kan sedang belajar tentang KSE, kompetensi sosial dan emosi anak nih dengan berbagai media. Dan alhamdulillah setelah lokakarya ketiga kemarin saya langsung nerapin tuh hari Seninnya Pak Iza. Saya bawa buat media roda emosi. Nah, di roda emosi itu kan anak-anak menempel perasaan mereka ya, menempel perasaan mereka, emosi mereka, ada yang senang, sedih gitu kan, ada yang gembira. Otomatis kan setelah mereka menempel kita memberikan respon dong, nggak mungkin langsung berdoa dan belajar, kita mengecek untuk mengapresiasi apa isi hati mereka. Nah, yang bikin saya bingung nih ketika saya mengapresiasi atau saya ngajak sharing, terutama pertama pasti saya nanya yang sedih dulu supaya menetralkan suasana, di mana tujuan KSE itu kan menetralkan suasana hati siswa yang tadinya sedih atau marah, tapi gimana caranya supaya mereka mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan menyenangkan di kelas. Nah, saya suka tanya tuh Pak Iza dengan anak-anak yang itu apa sedih atau marah. Nah, kadang ketika saya tanya mereka langsung nangis. Nah, untuk menetralkan anak yang nangis apalagi usia SD kan lama banget ya, mereka nangis, diem gitu. Akhirnya suasana pada bingung anak-anak, ayo gimana itu kenapa nangis gitu kan, harus diemin dulu, yang akhirnya di mana pengalokasian saya di RPP itu KSE hanya di 10 menit itu bisa sampai setengah jam 30 menit, karena untuk mendiamkan anak yang nangis itu kan agak susah gitu, karena saya menggali-menggali kenapa kamu nangis, ada apa, kenapa sedih gitu kan. Mereka diam aja malah keluar nangis. Nah, untuk netralin itu supaya mereka bisa curhat waktunya lama, akhirnya kepakailah jam pembelajaran. Nah, itu saya udah ngelakuin ini beberapa hari ini belum berhasil nih, karena saya apa ya, keasikan dengan KSE ini, pengen nyelesain masalah-masalah anak gitu. Yang saya bingung gimana ya caranya supaya pengalokasian waktu saya itu dalam mengintegrasikan pembelajaran KSE tidak memakai waktu pembelajaran saya. Jadi pembelajaran itu juga bisa tercapai tujuannya dengan tepat waktu, Zar. Aku bingung. Oh baik Nah, begitu. Dari yang saya tangkap ya, dari pembicaraan yang Ibu tangkap, Ibu ingin sekali selalu berusaha untuk menetralkan Bu ya. Jadi berkali-kali Ibu ucapkan ingin menetralkan gitu kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih Bu, ketika Ibu menetralkan hal tersebut itu, apakah benar-benar sudah berhasil dinetralkan, atau masih nangis aja, atau masih sedih aja gitu, atau ibunya juga masih kebingungan gitu untuk menetralkannya? jadi gini, Zar, berhasil, tapi jadi kepakai jam pembelajarannya gitu. Karena Jadi saya eh, usaha untuk menetralkannya itu supaya dia benar-benar meluapkan apa isi hatinya gitu. Dan saya itu bingung gimana ya caranya supaya dia ini bisa curhat, tapi jam pelajaran saya tuh nggak, kegiatan intinya tuh nggak kepake gitu. Saya itu bingung. ya, kejadian seperti itu menurut Ibu seberapa sering, atau kapan kejadiannya, masih baru-baru ini atau memang sering gitu?
Ya, setiap hari saya udah ngelakuin dari hari Senin ya, udah seminggu ini, dan setiap hari pasti ada anak yang sedih dan juga ada yang marah di roda emosi saat mereka nempelin. Jadi kalau saya cuekin mereka, kok Bu Ria nggak nanya sih kenapa aku lagi sebel. Jadi mereka belajarnya sebel ya kan, nggak menyenangkan. Akhirnya kan, tapi nggak banyak sih, cuma satu dua anak. Cuma untuk menggali apa yang mereka rasakan itu agak sulit, sehingga mereka oh ya ada gitu kan, tapi agak malu gitu, ngeluapinnya malu, mungkin banyak temennya kali ya. Cuma karena saya menggali-gali terus, akhirnya mereka terbuka gitu dan kita selesaikan bersama. Cuma kendalanya ini, saya tanpa saya sadari, wah udah jam 7:30, harusnya kan udah masuk jam pembelajaran gitu. Tuh, Faizar. Agak repot juga Bu ya kalau misalnya dalam kegiatan pembelajaran tiba-tiba aja ada yang seperti itu. Mungkin Ibu pernah gak gitu melakukan kiat-kiat atau melakukan bagaimana sih untuk menghadapi hal tersebut, sementara dalam kegiatan pembelajaran Ibu harus melakukan menetralkan dalam kondisi di luar jam pembelajaran gitu kan, seharusnya ada yang terpisah gitu. Mungkin Ibu pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, atau kiat-kiatnya mungkin Ibu bilang tadi berhasil gitu kan, ada nggak Bu? Pernah sih saya melakukan segitiga restitusi kepada anak di luar jam pembelajaran, Faizar. Nah, mungkin kalau KSE ini anak itu kita netralkan dulu dengan nyanyi bersama supaya semuanya senang. Nanti juga saya bisa bilang ke anak tersebut, oke, nggak apa-apa. Kamu tidak menyampaikan keluh kesah kamu sekarang. Sekarang kita mindfulness aja dulu, tarik nafas. Nanti kalau kamu sudah tenang, jam istirahat bisa ketemu Bu Guru untuk ceritain. Kayaknya seperti itu juga bisa ya, Pak Izar ya. Bagus itu. Jadi nggak ganggu jam pelajaran juga. Nah, untuk melakukan kegiatan tadi bagus sekali Bu, itu solusi yang sangat keren, itu luar biasa, itu sangat inspiratif sekali dilakukan di luar jam pembelajaran dengan kegiatan apa tadi? Restitusi. Ya. Wah, Iya keren ya Pak sekali. Izar ya, aku nggak kepikiran tuh kemarin kenapa nggak ke situ-situ ya. Habis keasikan ya, kepo banget sama masalah anak. Iya, makasih nih Pak Izar, coachingnya nggak nyampe aku habis itu. Oke. Kegiatan restitusi itu di mana ini? Apakah di dalam kelas atau di ruangan terpisah gitu? Yang pastinya kalau restitusi kan anak-anak butuh privasi ya. Biasanya kalau anak-anak yang lain yang lagi istirahat, nggak di kelas, kita di pojok baca, atau kadang juga saya ajak beliau di ruang BK gitu kan. Di sekolah saya udah ada ruang BK ya. Jadi saya ajak mungkin di ruang BK. Saya ajak ketemuan sambil di depannya kan juga ada kolam ikan yang menyejukkan. Jadi bisa ngilangin stres anak itu juga. Iya, lebih santai ya, lebih rileks gitu ya. Iya, betul Pak Ida. Nah, Terima kasih Pak Ida. sama-sama ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk kegiatan restitusi tadi nih, hal-hal apa sih yang sudah Ibu siapkan sehingga Ibu bisa kepikiran akan mengadakan ke restitusi di luar jam pembelajaran tadi, sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran Ibu gitu waktunya. Jadi hal-hal apa nih yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan ini? Ya, pastinya apa ya? Ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik buat anak tersebut, gimana cara supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, agar dia dapat menemukan, dan supaya kejadian tersebut nggak keulang lagi gitu kan. Biasanya sih memang anak-anak banyak curhat kalau datang ke sekolah itu, sedihnya ya karena dimarahi orang tua, atau mereka kehilangan barangnya kayak gitu kan. Jadi saya akan timbulkan pertanyaan pemantik sehingga mereka tuh memiliki budaya-budaya positif yang timbul dari dalam dirinya sendiri.
dan menstimulus mereka supaya mereka dapat menemukan solusinya sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab kayaknya Pak Izar. Keren banget, keren banget. Itu tujuannya aja udah benar-benar sangat terpuji sekali ya Bu ya, sangat mulia sekali tujuan Ibu buat mengadakan kegiatan atau hal restitusi ini. Nah, seberapa sering sih dalam satu minggu nih ya, misalnya dalam satu minggu mengadakan kegiatan restitusi ini? Atau setiap ada masalah di restitusi, ada masalah di restitusi, atau dengan kegiatan lain bagaimana Ibu? Kayaknya Ibu banyak ide Bang. Makasih Pak Izar. Tergantung sih Pak Izar. Biasanya kan kalau restitusi itu kita lakukan kepada anak masalah yang benar-benar besar ya, yang benar-benar butuh direstitusi gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya dia cuma kayak kemarin nih, gorengan saya jatuh Bu, ya itu bisa kita selesaiin bersama-sama ya kan di kelas. Tapi kalau sampai anak itu nangis kayak kemarin nih nggak mau bicara, tapi nangisnya lama ya sampai memakan waktu jam pembelajaran, aduh gimana ini kan gitu. Itu biasanya ya udah nggak apa-apa, nanti ngomongnya nanti aja ya di ruang BK sambil atau nggak sambil lihat ikan kayak gitu mungkin saya. Terus saya netralkan suasananya dengan ya seperti yang udah kita pelajarin ya Pak Izar, KSE mindfulness dengan teknik stop semuanya, tarik nafas. Setelah itu netralin lagi. Biasanya kalau saya di SD itu ngajak nyanyi. Nah nyanyinya itu terserah anak, nggak harus nyanyi tentang penyanyian wajib nasional ya kan, tapi ayo kalian semua mau nyanyi apa hari ini gitu. Kemarin sih mereka mau nyanyi Ipin Upin sih apa ya, lagu Ipin Upin gitu. Ya udahlah yang mau mereka ya udah emang bisa semuanya, iya Bu bisa ya nyanyi, akhirnya netral deh itu semuanya seneng. Gimana hari ini udah gembira belum gitu, udah Bu, ya udah, yang nangis pun udah ketawa lagi gitu kan. Akhirnya ya udah yuk kita mulai pembelajaran kayak gitu Pak Izar. Jadi untuk segitiga restitusi biasanya saya lakukan kepada suatu masalah yang saya anggap anak itu berat bagi anak itu. Kalau untuk ringan, yang ringan-ringan ya kita bisa selesaikan bersama-sama di kelas. Luar biasa sekali. Kalau ringan mungkin kita selesaikan secara bersama-sama, berat dilakukan secara tatap mata dan itu di tempat yang aman, yang privasi. Wah luar biasa. Ini juga menginspirasi buat saya dilakukan di sekolah saya Ibu. Keren, luar biasa. Nih untuk skala nilainya nih, kira-kira buat Ibu itu dari angka 1 sampai 10 itu ada di posisi yang mana Bu? Karena saya baru mau memulainya nih Pak Izar nih segitiga restitusi, dari hasil coaching kita kayaknya skala nilai saya di 7. Tapi saya pengen targetnya ke 10 nih Pak Izar semoga, dan saya berharap nanti Pak Izar bersedia ya buat coaching saya lagi untuk tindak lanjut saya. Saya pengen curhat lagi nih nanti untuk hasilnya Pak Izar. Pak Izar siap kan? Itu selalu siap. Ya, insya Allah. Makasih Pak Izar. Sekali sempurna buat Ibu. Ini inspirasi buat saya. Semoga nih apa yang direncanakan oleh Ibu Hiria ini dapat terlaksana dengan lancar dan benar-benar terbuka buat semuanya dan menjadi refresh kembali pikirannya. Udah puas nih Ibu? Gimana nih? Ya udah puas banget. Saya mulai mendapatkan solusi ya. Dan makasih banget saya ucapkan pada Pak Izar atas waktunya mau nemenin saya konsultasi nih. Saya makasih banget nih udah di coaching. Oke, kita udah sampai pada tujuan kita. Selamat Bu Ria, tetap semangat ya, nanti kabarin kalau udah berhasil. Dadah. Dadah, makasih.